Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih teman-teman, yang merupakan kelanjutan dari cerita yang berjudul Tumbal Nyawa Sedulur yang ditulis oleh Mbak Meme Mayang. Nah, yang kali ini memasuki part yang ke-6 ya teman-teman. Nah, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, yuk langsung saja kita menuju ke kelanjutan ceritanya. Singkat cerita, Pak Alik berhasil mengurusi administrasi dan cepat-cepat Pak Alik menghampiri bule agar segera dibawa menuju ambulan. Namun saat berada di koridor, Pak Alik kaget melihat Bude yang ngos-ngosan. Ditanyalah Bude oleh Pak Alik, "Ada apa, Mbak?" Nggak apa-apa kok." "Kenapa ngos-ngosan gitu?" tanya Pak Alik masih dengan sorot mata bergetar. Suara pun bergetar dan keringat menetes. Enggak apa-apa," jawab Bude yang sepertinya enggan menceritakannya saat itu. Ambulan bule pun kemudian datang. Bule dimasukkan ke dalamnya, ditemani Pak Lik dan juga Bude. Untuk kalian yang menanyakan Titi, Pak Lik masih belum tega untuk membawa Titi melihat kondisi ibunya. Titi dititipkan kepada Mbak Yu, Pak Lik, dan nenek di rumah. Saat perjalanan, Pak Lik dan juga Bule selalu merapalkan doa. Namun karena Pak Lik gelisah, Pak Lik mencoba untuk mengusir rasa gelisah itu dengan tengok kanan tengok kiri, berusaha mencari pemandangan lain. Saat Pak Lik menengok ke depan, Pak Lik melihat sopir itu matanya melihat ke cermin spion dalam mobil. Sepertinya ia melihat sesuatu. Pak Lik sudah bisa menebak. Tidak sekali dua kali sopir itu melihat ke arah spion dalam itu. Apalagi sesekali sopir melakukan pengereman mendadak seperti orang yang tidak fokus. Sudah pasti sopir ini melihat sesuatu. Nanti ambulan tiba di tempat tujuan. Nah, 1 jam kemudian, dan pada kala itu 1 jam perjalanan, akhirnya tibalah mereka di salah satu rumah sakit besar di Madiun. Cepat-cepat Pak supir itu membuka pintu belakang ambulan. Masih Pak Lik perhatikan mimik wajah sopir itu seperti ngos-ngosan. Celingak-celinguk memeriksa keadaan sekitar mobil ambulans. Petugas kesehatan IGD saat itu buru-buru membawa masuk ke dalam, ditemani Bude. "Leh, nggak masuk?" tanya Bude ke Pak Lik yang saat itu memilih tinggal sebentar di luar. Enggak mbak duluan aja. Saya tinggal di sini bentar. Nanti saya nyusul buat ngurus administrasinya langsung. Ini mbak bawa aja rekam medis Hari. Nanti kalau ditanya dokter IGD, mbak berikan saja ini." Pak Lik menyerahkan stop map berisi rekam medis bule kepada Bude. "Ya sudah, jangan lama-lama ya," pesan Bude dan kemudian berlalu. Kini tinggallah Pak Lik dengan sopir ambulan yang saat itu lebih memilih menenangkan dirinya dahulu dengan sebatang rokok sebelum kembali ke tempat kerjanya. "Pak, tadi itu kenapa Pak?" tanya Pak Lik. "Saya minta maaf Mas, saya nggak ada niatan buat tidak respect dengan istrinya Mas," jawab sopir itu. Beliau tahu sepertinya itu istri Pak Lik. "Iya Pak, santai aja nggak apa-apa. Tapi Pak, saya nggak pernah bilang loh kalau istri saya itu..." "Bapak tahu dari mana?" tanya Pak Lik mencecar. Sopir itu pun menghentikan kegiatan menyesap rokoknya dan kembali menelan ludah seperti orang ketakutan. "Saya tahu tadi di perjalanan Mas, saya lihat ada orang lain duduk di samping kursi Mas. Dia sama persis dengan mbak yang tidur itu. Saya kira itu arwah istri Mas," jawab sopir. "Pak, istri saya itu masih hidup," jawab Pak Lik sekiranya tidak terima Pak sopir itu mengatakan arwah. "Iya Mas, saya tahu. Tapi saya nggak tahu harus menyebutnya apa. Tapi sosok itu benar-benar sama persis sama istrinya Mas. Dia nangis Mas, ngerangkul Mas. Terus saya dengar, aku titip anak-anak kita ya Pak, Didik Sari dan Rani, biar bisa jagain kamu, gantiin aku. Maaf aku nggak bisa menuhin janjiku buat nemenin kamu selamanya."
Aku udah gak kuat, aku harus akhiri ini sendiri daripada aku membahayakan keluargaku. Pak, yang sehat ya. Jangan segan-segan untuk mencari penggantiku. Anak-anak kita masih butuh sosok ibu. Begitupun kamu. Aku pamit ya Pak. Gitu Mas katanya. Saya sudah berusaha buat nahan tidak menangis. Makanya saya jadi tidak fokus. Tadi turun cepat-cepat memeriksa apa istri Mas masih hidup, ternyata masih. Terus saya bingung kenapa pamit padahal masih ada. Tapi Mas, ya maaf saja ya Mas, jujur saja. Saya lihat sosok yang menyerupai istri Mas itu di lehernya ada seperti rantai Mas. Rantai itu menyala berwarna biru. Jawab Pak sopir dan Pak Ali hanya menangis. Tidak tahu harus mempercayainya atau tidak. Tapi dengan segala kejadian di luar nalar yang sudah ia alami bersama bule bertahun-tahun, rasa percayanya lebih besar daripada pernyataan si sopir ini, meskipun batinnya hancur dan juga menolak pertanyaan sopir itu. Baru Pak Ali menghusap air mata yang terus mengenang itu. Ya sudah Pak, makasih ya Pak sudah jujur dengan saya. Hati-hati di jalan ya Pak. Jawab Pak Ali menjabat tangan supir itu, kemudian berlalu ke dalam untuk mengurusi bule. Singkat ceritanya, segala administrasi terpenuhi, namun bule masih harus menunggu di IGD itu untuk kamarnya. Sebagai informasi, bule adalah peserta BPJS kelas 3, di mana ia nantinya tidak mendapatkan kamarnya sendiri, namun kamar dengan bilik ditutup selambu sebagai pembatasnya. Dan kamar itu berbentuk lorong yang berhadapan-hadapan antar bilik. Setelah menunggu kurang lebih 30 menit, kamar bule sudah siap dan akan segera dipindahkan. Singkat ceritanya, bule sudah sampai di kamar perawatan. Dipasanglah infus, pengganti, dan lain-lain oleh suster. Aku tidak bisa menyebutkan apa saja alat medis itu karena keterbatasan pengetahuan. Setelah semuanya rapi dan siap, Pak Alek pamit pada Bude untuk telepon bapak mama di luar. Saat itu Bude mengiyakan karena posisi di sebelah kamar Bule ada pasien lain bersama keluarganya. Jadi Bude tidak sendirian. Pak Alek pun bergegas keluar untuk menghubungi bapak. Halo Mas, Assalamualaikum. Ini kami udah sampai di rumah sakit X. Waalaikumsalam, gimana Yan? Di mana posisimu sekarang? Kata bapak yang sembari menyiapkan segala peralatan yang diperlukan. Di samping bapak, ada mama yang menggandeng tanganku dengan cemas. Karena itu sudah malam, tidak tega kedua orang tuaku jika harus meninggalkanku sendirian di jam 10 malam. Akhirnya aku diajak, dan aku kembali akan bertemu Bule. Anda aku tidak merasakan takut sama sekali. Aku hanya berharap bisa bertemu Bule dan Titi. Meskipun saat itu Titi tidak ikut, tapi aku belum mengetahuinya. Ini kamar di ruangan X, kamar X nomor X. Jawab Pak Ali pada kala itu. Ya udah, bentar lagi aku ke sana. Jawab bapak dengan tergesa-gesa. Ini sudah mulai beralih ke sudut pandangku lagi ya teman-teman. Ya karena mulai dari sini aku akan terlibat secara langsung. Bapak mengendarai motor dengan cepat. Aku bertanya dengan perjalanan itu pada mama. Mama, boleh nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Nduk. Kamu tenang aja. Nanti di sana jangan nakal lagi. Kamu diam aja di samping mama ya. Jangan dekat-dekat Bule dulu. Jelas mama mewanti-wantiku pada kala itu. Iya, jawabku. 15 menit berlalu, tibalah kami di parkiran rumah sakit. Bergegas kami menemui Pak Le yang saat itu berjanji untuk menjemput kami di depan gedung rumah sakit. Mas, Mbak, sapa Bule sembari mengelus rambutku. Ayo Yan, cepetan, ajak mama. Karena jarak ruangan Bule cukup jauh dari gedung utama rumah sakit itu, Pak Le sempat bercakap dengan bapak mama tentang kejadian yang dialami olehnya di ambulans tadi. Aku memandangnya dan kembali aku merasakan ada sesuatu yang salah. Posisi saat itu aku digandeng oleh mama. Di depan kami ada Pak Le dan juga bapak. Kami melewati lorong rumah sakit yang di sebelahnya ada halaman seperti taman yang cukup luas. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, tentu sudah gelap.
Aku merasakan ada sesuatu yang salah di taman itu. Kemudian aku melihat ke taman, ada orang berjubah berwarna hitam, memakai tongkat di depannya. Sembari keris bercahaya biru yang sangat terang terbang di samping orang itu. Sama persis dengan yang kulihat di rumah nenek saat itu. Aku memejamkan mata sembari terus berjalan dan membaca ayat suci yang kubisa saat itu. Tidak menangis karena bagiku tidak seram, ada yang lebih seram lagi. Sampailah kami di ruangan bule. Mama menangis di sana, Bude pun juga. Aku hanya melihat bule yang masih terbaring. Namun saat itu, posisi di atas kepala bule ada jendela yang cukup besar. Aku melihat ke arah jendela itu. Kembali aku dapati sosok jubah hitam itu berdiri mengamati kami. Masih tidak terungkap wajahnya seperti apa. Ia berdiri paling sekitar 6 meter di luar kamar bule. Aku langsung membalikkan badanku, memeluk kaki bapak dan memejamkan mata. Ada 10 menit aku terdiam seperti itu, karena aku merasa semua orang sudah keluar dari kamar bule dan menyisakan bule sendirian di dalamnya. Aku kemudian kembali membalikkan badan menghadap ke kamar bule. Saat itu aku berinisiatif untuk melihat bule dari balik telambu. Kusibakan kelambu itu, kembali aku melihat bule yang tidak sadarkan diri beberapa menit yang lalu kini kembali menangis melotot seperti berkomat kamit. Melihat ke arahku, hal itu membuat aku kaget. Ditambah ada hal lain yang semakin membuatku takut. Saat itu di sisi kanan dan kiri bule, aku melihat ada 2 pocong membungkuk, mendekatkan wajah mereka ke wajah bule. Kali itu aku sudah tidak bisa diam. Aku menangis tapi masih berusaha menahan agar tangisanku tidak terlalu terdengar. Bapak, aku mau pulang, Pak. Galuh mau pulang, kataku masih memeluk kaki bapak. Nduk, kamu kenapa, Nduk? Kata Bude menjadi orang pertama yang menyadari aku menangis saat itu. Semua orang setelahnya menunduk dan juga menanyakan hal yang sama kepadaku. Aku kecil sudah mengerti salah satu etika bahwa jangan sekali-kali membicarakan hal gaib yang kita lihat di tempat yang sama saat kita melihatnya. Karena menurut bapak hal itu bisa mengundang yang lainnya untuk datang. Karena sejatinya mereka itu makhluk yang suka eksis, ingin sekali menampakkan dirinya dan membuktikan eksistensinya. Apalagi dengan orang yang sensitif pada mereka. Aku contohnya. Bapak langsung mengerti agaknya dan juga menggendongku lalu berkata ke semua orang yang ada di sana. Gak apa-apa, Mbak. Kalau memang kadang sensitif anaknya, apalagi ini kan rumah sakit, kata bapak. Semuanya kaget termasuk salah satu penunggu pasien samping kamar bule, melihatku karena melihat keadaanku yang semakin kacau. Bapak dan juga mama pamit pulang untuk besoknya kembali menjenguk bule lagi. Singkat ceritanya kami tiba di rumah bapak kemudian tanya kepadaku, aku lihat apa? Terus aku menceritakan semuanya pada bapak. Mama tercengang sepertinya kaget aku melihat sosok berjubah dan 2 pocong tadi. Aku yakin mama tahu mereka siapa. Karena ekspresi mama yang saat itu seperti orang yang ketakutan, tapi tidak bisa memberitahuku apa yang terjadi. Ya Allah, Duk. Mama gak nyangka imbasnya ke kamu jadi kayak gini, kata mama. Imbas katanya. Udah, Mak, bukannya imbas, kan kamu dengar sendiri kata Arif. Kalau itu gak apa-apa. Emang udah dari sananya dia kayak gini, bukan karena kamu, terang bapak. Ya tapi lihat, Pak, kalau jadi sering ia bentrokan sama Simba, sama cincin Simba juga. Masih dengan menangis. Simba, yang mana dia? Yang masuk ke bule, sosok pocong, atau justru orang yang berjubah itu? Mak, jujur aja aku pun tadi juga lihat sama kayak yang dilihat Galuh. Jadi ini gak ada hubungannya sama Galuh, karena aku sendiri lihat, bukan dia aja. Aku lihat memang ada orang berjubah hitam di luar jendela. Aku juga lihat ada 2 pocong yang sedang mendampingi Sari, tapi posisi saat itu pocong itu, iya, enggak nunduk ke Sari. Yang aku lihat pocong itu sujud ke orang jubah hitam itu, jelas bapak. Sepertinya masih ada yang kelupaan dari kalimat bapak.
Bapak tahu ada keris biru nggak? Tanyaku. Keris? Jawab bapak. Kamu tahu ada keris itu nak? Di mana? Tanya mama seraya memegang pundakku. Ada mak, di samping orang itu, jelasku. Kenapa ya mereka kaget? Kenapa ya bapak bisa lihat yang aku lihat kecuali keris itu? Cepat-cepat bapak menelepon nenek dengan menghubungi Mbak Yu Pak Le yang saat itu ada di Ngawi. Assalamualaikum, Nan. Tolong HP kasihkan ke Simbok sebentar, kata mama. Waalaikumsalam, Duk. Gimana sehari, Duk? Suara nenek di seberang sana. Masih sama, Mbok. Mbok, ini aku ada kabar. Mbok masih ingat keris yang dulu pernah Mbok lihat pas kakek meninggal? Yang waktu jasad kakek ditemuin gak ada tapi adanya keris. Keris yang pernah Mbok simpan tapi tiba-tiba hilang. Mbok ingat? Tanya mama dengan mencecar. Iya, Duk, Mbok ngerti. Mbok ingat juga. Keris yang hilang itu, katanya itu punya kakekmu. Kenapa, Duk? Kalau tahu Mbok kerisnya ada di mana? Jawab mama seperti orang ketakutan. Di mana, Duk? Kalau sama bapaknya lihat ada yang berjubah hitam yang ngikutin Sari sampai ke sini. Tapi bapaknya tidak melihat ada keris. Kalau yang melihat kerisnya ada di samping orang itu. Jawab mama. Itu gimana, Mbok? Tanya mama semakin keras tangisannya. Itu kakekmu, Duk. Udah saatnya kakek mau menjemput adikmu. Kita pasrahin aja, Duk, semuanya kepada Allah. Mbok udah ikhlas, Duk. Suara nenek juga terdengar sesenggukan. Apa sih maksudnya? Apa arti omongan orang dewasa itu? Mak kenapa? Bule Sari kenapa? Tanyaku dengan suara lemas tanpa jawaban mama. Bapak pun kini diam. Singkat ceritanya, sudah berhari-hari Bule berada di rumah sakit. Bapak mama juga berhari-hari bergantian menjenguk. Semuanya normal. Bule Sari juga sudah sadarkan diri. Meskipun kini rambutnya mulai rontok dan berujung botak, masih kurus, masih juga tidak mau bicara. Itu kabar dari kedua orang tuaku. Karena sejak hari pertama itu, aku belum lagi diajak ke rumah sakit menjenguk Bule. Cuman kata bapak, ruangan Bule Sari sangat panas. Padahal di bilik sebelah tempat orang kurang darah itu pun dingin. Sebagai orang awam seperti Pak Lek dan Budi mungkin mengiranya itu pengaruh cuaca. Atau mungkin kebetulan bilik kamar Bule langsung terkena terik matahari dari luar. Padahal penyebab panasnya suasana itu karena menurut bapak, yang menjenguk Bule itu tidak hanya manusia saja. Setiap bapak bergantian menjaga Bule, selalu ada mereka yang menghampiri. Mulai dari dua pocong itu, kera berwarna merah, atau bahkan anak-anak kecil, seperti tuyul namun berkulit keriput berwajah tua yang selalu datang membawa rombongannya. Seminggu sudah Bule dirawat. Bule menjalani kemoterapi untuk pertama kali. Saat itu kanker sudah di stadium 4, sudah menyebar sampai ke organ lain seperti hati dan lambung. Sehingga tidak memungkinkan operasi dilakukan karena justru Bule bisa saja tidak bertahan di meja operasi. Oleh karenanya dokter hanya bisa memberikan obat-obatan dan kemoterapi untuk memperpanjang usia Bule, bukan menyembuhkan. Karena memang sudah sangat sulit saat itu untuk sel kanker dihilangkan setelah menyebar kemana-mana. Posisi Bule sudah tidak bisa duduk, apalagi berdiri. Setelah setiap minggu Bule menjalani kemoterapi, kini Titi dan juga Rani untuk pertama kalinya datang ke Madiun. Rencananya mau melihat Bule bersama Mbak dan juga Mbak Yu Pak Le menyewa mobil. Tapi karena Rani masih bayi berusia kurang lebih 1 bulan, Rani tidak dibawa ke rumah sakit. Menurut mitos, rentan terkena sawan atau penyakit gaib jika diajak ke tempat-tempat umum, apalagi rumah sakit. Akhirnya mereka berhenti di rumahku menitipkan Rani dan segala perlengkapan bayinya kepada mama. Aku sangat senang saat itu bertemu Titi setelah 2 tahun kami tidak berjumpa. Titi, teriakku menghampirinya turun dari mobil. Galuh, ibuku kenapa? Dia masih menangis. Bule kuat kok, insya Allah bisa sembuh, kamu yang sabar ya.
Jawabku tidak terasa, semua orang menangis saat itu. Melihat bayi berumur 1 bulan yang harus menerima fakta bahwa ibunya berjuang melawan ajal. Juga anak berumur 10 tahun yang selalu bertanya di mana ibunya, kenapa ibunya. Bude, Titi nggak mau ibu ninggalin Titi. Titi sayang sama ibu. Ibu bisa sembuh kan Bude? Tanya Titi pada mama. Bisa nak, bisa. Titi berdoa terus ya nak sama Allah, biar ibu diberi kesembuhan oleh Allah ya nak. Jawab mama masih menangis memeluk Titi. Singkat cerita, kedatangan keluarga Ngawi itu menandakan bule sudah 3 minggu berada di rumah sakit. Karena memang sudah lama bagiku tidak menjenguk bule, aku pun ikut bersama bapak, nenek Titi, dan Mbak Yu Paklik. Saat itu, sore jam 5 kami berangkat dari rumah. Tibalah kami di rumah sakit itu, aku bergandengan dengan Titi menuju bangsal bule. Lagi aku melihat orang berjubah itu dengan keris. Kali ini ia berada di ujung bangsal kamar bule. Sesampainya di bangsal, Titi memeluk bule menangis tidak tentu. Bule pun sama, tidak bisa menggerakkan badannya, namun air mata keluar dari sudut matanya. Aku hanya melihatnya dari kejauhan di samping bapak. Kembali aku melirik orang berjubah itu. Kini sudah tidak ada. Namun kini aku ganti melihat di tubuh bule penuh dengan belatung. Darah segar yang menetes dari seluruh badan bule, juga sosok berambut panjang dengan kaki kurus sangat panjang sekali. Badan bule benar-benar sangat pucat pada kali itu dan sudah benar-benar mengerikan. Dan ada satu lagi makhluk berbadannya pendek dan wajah kecil, tapi dia memiliki tanduk. Ia melangkahi dan juga menduduki bule, memakan perut bule. Benar, memakannya layaknya burung pemakan bangkai. Ada lagi makhluk dengan mulut seperti bebek, bergigi tajam, tidak memiliki mata, berbadan manusia, menyerap darah bule. Tentu saja semua itu goib, tidak semua orang bisa melihatnya. Dan pada kenyataannya, apa yang aku lihat tidak ada. Namun bapak sepertinya bisa paham. Bapak menutup mataku, aku menangis, bapak pun juga. Kami tahu bule hanya sedang menghitung waktu dan tubuhku benar-benar bergetar pada kala itu. Tapi aku dan juga bapak memilih diam menunduk. Singkat ceritanya, karena Titi juga masih sekolah, keluarga Ngawi tidak lama menjenguk bule. Mereka pulang ke Ngawi setelahnya. Tinggallah Pak Ali di rumah sakit. Saat itu bapak dan mama ada keperluan usaha yang tidak bisa ditinggal, sehingga sudah 5 hari tidak menjenguk bule. Malam itu pun menunjukkan pukul 2 dini hari. Bapak menerima telepon dari Pak Ali. Aku pun yang mendengarnya itu ikut terbangun. Karena posisi saat itu kami bertiga tidur bersama di teman TV. Assalamualaikum, Mas. Mas Sari, Mas. Jawab Pak Lek menangis. Waalaikumsalam. Kenapa Yan? Jawab bapak terperanjak. Sari hilang Mas. Jawab Pak Lek masih menangis. Loh, di mana? Kok bisa? Iya Mas, aku tadi tinggal Sari sebentar ke toilet. Pas aku balik lagi udah gak ada. Tinggal infusnya saja sama bercak darah bekas copotan infus. Ini aku udah minta tolong suster juga buat bantu cari karena posisi tadi ruang jaga susternya nggak ada orang, jadi nggak ada yang tahu Sari kemana. Ini di bangsal Sari, kamar juga keisi 4 orang aja, banyak yang kosong. Ini aku masih jalan Mas ke ruang CCTV sama susternya. Jawab Pak Li. Iya Yan, kamu sabar, tenang, aku kesana sekarang. Jawab bapak meninggalkanku dengan mama di rumah. Kami pun menunggu bapak pulang di rumah dengan perasaan cemas tentunya. Azan subuh berkumandang, terdengar juga motor bapak di depan rumah. Kami langsung menghampiri bapak. Kami melihat bapak dengan wajah pucat dan seperti orang kebingungan. Pak, gimana Pak? Tanya mama. Sari udah gak masuk akal lagi. Benar-benar gak masuk akal Mak. Padahal kata Yanto sebelum dia tinggal ke toilet, Sari masih dalam keadaan enggak bisa apa-apa. Dia tiba-tiba hilang, dicariin oleh penjaga rumah sakit sama suster ke ruang CCTV dan area sekitar bangsal.
Kita akhirnya mutusin buat lihat CCTV. Sari, Mak. Sari jalan ke kamar bayi. Di sana ada susternya, tapi susternya ketiduran sehingga tidak tahu Sari masuk. Pas kami lihat di CCTV, kami menemukan orang botak, itu Sari. Sari menggendong satu bayi, dia jilati bayi itu, Mak. Sekujur tubuh bayi itu, ya, sambil tersenyum, mata melotot dan berkemat kamit. Aku langsung ke sana sama Yanto. Pas kita ke sana, posisi bayi sudah dikembalikan, tapi Sarinya masih berdiri memandangi bayi itu terus. Anehnya, Mak, sekarang justru Sari kelihatan sehat. Dia bisa duduk, bahkan bisa jalan lagi, jelas Bapak. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yang nantinya merupakan part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Jadi tunggu di part selanjutnya hanya di channel ini. Untuk kalian yang sudah support channel ini, terima kasih ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe. Untuk kalian yang belum, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.